Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 4. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitahukan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Maka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dari mana siapa kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi semua hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak. Baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu lebih baik dari 40 tahun umurnya. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya,
Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan memberikan kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barabas, artinya anak penghibur, seorang Lewi dari Siprus, yang menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Pasal 4 ayat 1 sampai 37. Berani karena Yesus. Suara kota Yerusalem pagi itu mungkin masih tenang, tapi suasana rohani sedang gempa. Petrus dan Yohanes baru saja membuat seorang lumpuh berdiri tegak untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Mujizat itu tidak hanya mengubah nasib satu orang, tapi juga meledakkan iman ribuan jiwa. Firman berkata 5.000 orang laki-laki menjadi percaya. Itu baru laki-laki, perempuan dan anak-anak lebih banyak lagi. Namun kabar baik tidak selalu diterima dengan tepuk tangan. Ketika terang bersinar, gelap tidak tinggal diam. Imam-imam, pengawal bait Allah dan orang Saduki datang dengan kemarahan menyala. Mengapa kalian mengajar tentang Yesus? Mengapa kalian berbicara tentang kebangkitan? Mereka menangkap Petrus dan Yohanes, dimasukkan ke tahanan. Dunia mau membungkam kesaksian tentang Yesus. Tetapi tidak ada jeruji yang bisa mengunci Injil. Ketika sidang agama menuntut dengan kuasa mana kamu melakukan semua ini, Petrus penuh dengan Roh Kudus menjawab lantang, tidak gemetar, tidak diplomatis, tidak takut kehilangan nyawa. Ia berkata, dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, yang kalian salibkan, yang Allah bangkitkan, dalam nama itu orang ini disembuhkan. Lalu ia menatap mereka seperti singa yang tidak bisa lagi dipaksa menunduk. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ayat 12. Para pemimpin terdiam. Bagaimana mungkin dua nelayan kampung yang tidak berpendidikan berbicara dengan keyakinan dan otoritas seperti ini? Jawabnya sederhana. Mereka mengenal Yesus. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka telah melihat kebangkitan. Mereka diancam dan dilarang berbicara lagi tentang Yesus. Namun jawaban Petrus menjadi gema iman bagi kita hari ini. Tidak mungkin kami berhenti berkata tentang apa yang kami lihat dan dengar. Ayat 20. Mereka bukan hanya beriman, mereka memberi diri sentuhannya. Ketika mereka kembali ke jemaat, bukannya menangis, bukannya mengeluh, bukannya mengendur, mereka berdoa, ya Tuhan,
Lihatlah ancaman mereka dan berikanlah keberanian kepada hamba-hambamu ini. Permohonan mereka bukan Tuhan lindungi kami, Tuhan amankan hidup kami, melainkan Tuhan tambahkan keberanian kami. Langit merespon tempat doa itu berguncang. Roh Kudus memenuhi mereka lagi. Mereka keluar sebagai pemberita firman yang semakin menyala. Jemaat hidup dalam kasih karunia, tidak ada yang kekurangan. Karena kasih membuat mereka rela berbagi. Seorang pemilik ladang bernama Yusuf, dijuluki Barnabas, anak penghiburan, memberi teladan kemurahan yang mencerminkan hati Yesus. 3 pesan firman Tuhan untuk kita hari ini. Yang pertama, jangan diam ketika Injil dipertaruhkan. Kita dipanggil bukan untuk menjadi penonton iman. Suaramu dibutuhkan di sekolahmu, di kantormu, di keluargamu. Dunia ingin membungkam Injil, tapi Yesus ingin kau bersaksi. Yang kedua, Roh Kudus adalah keberanianmu. Keberanianmu bukan soal kepribadian. Petrus pernah penakut, bahkan menyangkal Yesus. Namun ketika Roh Kudus memenuhi, penakut berubah menjadi pemberani. Berani berkata benar, berani mengasihi, berani menceritakan Yesus. Yang ketiga, kasih membuat kita saling menopang. Jemaat mula-mula dikenal bukan hanya karena kuasa, tapi karena persatuan dan kemurahan. Ketika kasih itu tampak, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang berjalan sendiri, tidak ada yang putus asa. Ajakan untuk kita semuanya hari ini, sama seperti Petrus dan Yohanes, kita mungkin menghadapi tekanan, penolakan, ejekan, ancaman, namun Yesus tetap Tuhan. Injil tetap kuasa Allah, Roh Kudus tetap menyertai kita. Jika dunia mencoba menutup mulutmu, jadilah suara yang tidak bisa dibungkam. Jika dunia ingin memadamkan imanmu, jadilah api yang semakin berkobar. Bersuaralah, bukan karena kamu hebat. Bersuaralah karena Yesus hidup. Amin. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.